Indonesia dan Korea Selatan sedang menuju kerjasama besar atau kesepakatan penting, kemungkinan di bidang pertahanan atau teknologi militer, setelah pilot Indonesia ikut melakukan uji terbang jet tempur KF-21 Boramai, pesawat tempur hasil pengembangan bersama kedua negara. Buat para pencinta dunia aviasi dan teknologi militer, siap-siap! Kabar terbaru dari langit Asia ini bakal bikin kalian terkesima. Bukan karena jetnya keren doang, tapi karena Indonesia makin berani terbang tinggi bersama Korea Selatan lewat proyek KF-21 Boramai. Tanggal 30 September 2025 kemarin jadi hari yang bersejarah banget. Pilot uji andalan TNI Angkatan Udara, Kolonel PNB Muhammad Sugianto, yang punya nama panggilan keren banget Mammoth, sukses menerbangkan langsung jet tempur baru KF-21 Boramai di langit Sacheon, Korea Selatan. Bayangin deh, seorang pilot Indonesia duduk di kursi depan jet tempur generasi 4,5 buatan Korea. Bukan simulasi, bukan latihan di darat, tapi beneran mengendalikan mesin buas di udara. Dan ini bukan kali pertama loh. Sebelumnya, Kolonel Ferel Rigonel juga mencatat sejarah pada Juni 2025 dengan uji terbang serupa. Saat itu, dia menerbangkan prototipe 2 kursi KF-21 selama 1 jam di ketinggian 20.000 kaki bersama Ko Hui-sok, pilot asal Korea. Penerbangan itu dianggap sebagai momen emas, karena pertama kalinya pilot Indonesia mengambil alih kendali langsung pesawat tempur generasi berikutnya. Kalau diibaratkan hubungan, ini udah bukan sekedar ngopi bareng, tapi udah tahap, nih, kamu yang pegang setirnya. Nah, penerbangan terbaru yang dilakukan Sugianto ini bukan sekedar uji coba, tapi bagian dari program pengujian yang super terstruktur dan ilmiah. Di ketinggian 10.000 sampai 20.000 kaki, mereka melakukan yang disebut kampanye stabilitas dan kontrol. Tujuannya buat memetakan seberapa stabil pesawat ini dalam berbagai kondisi terbang, dari lepas tandas, manuver, hingga jelajah. Di kursi belakang, Ko Hui-sok bertugas bukan cuma jadi pendamping, tapi juga memastikan seluruh data penerbangan terekam sempurna. Setelah mendarat, semua hasil itu dibahas dalam sesi debriefing antara kru gabungan Indonesia dan Korea. Di situ, mereka bahas hal-hal detail banget. Gimana reaksi pesawat waktu kecepatan turun mendadak? Apakah kontrolnya tetap stabil waktu pitch naik tiba-tiba? Serius banget, tapi penting banget buat penyempurnaan si Boramai ini. Dan yang menarik, kolaborasi ini bukan formalitas belaka. Pilot Indonesia yang duduk di kokpit depan punya peran langsung dalam pengumpulan data yang nantinya dipakai buat penyempurnaan versi produksi. Jadi nanti kalau Indonesia dapat jatah 48 unit KF-21 untuk TNI AU, hasilnya bukan cuma produk impor, tapi hasil kerja bareng dengan sentuhan pengalaman pilot kita sendiri, Indonesia Fire. Buat Korea, proyek ini punya nilai strategis banget. Mereka pengen KF-21 jadi jet tempur berkemampuan tinggi, tapi tetap ramah di dompet. Jadi, harga murah, kualitasnya mewah. Sementara buat Indonesia, proyek ini bukan sekedar pembelian, tapi investasi menuju kemandirian industri pertahanan nasional. Artinya, kita bukan cuma beli, tapi juga belajar, bikin, dan ngerti jeroannya. Oh ya, Kolonel Sugianto ini juga bukan orang baru di program ini. Balik ke 16 Mei 2023, beliau udah pernah terbang di kursi belakang KF-21. Dan waktu itu adalah pertama kalinya pilot asing diizinkan ikut terbang di dalam pesawat tersebut. Dan sekarang, beliau udah di kursi depan, megang kendali penuh. Kalau ini film ya, beliau udah naik pangkat dari pemeran pembantu jadi bintang utama yang ngendalin jet sendiri. Penerbangan 30 September kemarin bukan cuma soal teknologi, tapi juga simbol naik levelnya peran Indonesia di proyek internasional besar. Kita bukan lagi penonton di pinggir lapangan, tapi udah ikut main di tengah arena, nunjukin kalau kerjasama dua negara ini bukan cuma diplomasi di atas meja, tapi nyata di udara. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, penerbangan ini bukan cuma soal uji coba teknis, tapi juga punya dampak strategis besar banget buat posisi Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Pertama,
Dari sisi militer dan pertahanan nasional, ini menunjukkan kalau Indonesia mulai melangkah ke level baru. Bukan cuma jadi pengguna teknologi luar negeri, tapi juga ikut membangun dan memahami sistemnya. Bayangin aja, selama ini kita sering dengar negara lain bangga dengan jet buatan mereka sendiri. Dan sekarang, Indonesia mulai bisa bilang, kita juga punya tangan dan otak di balik pengembangan jet tempur modern ini. Kedua, dari sisi politik dan diplomasi internasional, kerjasama dengan Korea Selatan ini bikin posisi Indonesia makin diperhitungkan. Korea Selatan tentu dapat keuntungan dengan punya mitra besar di Asia Tenggara. Sementara Indonesia dapat keuntungan berupa transfer teknologi, pengalaman teknis, dan akses ke jaringan industri pertahanan global. Istilahnya, dua-duanya sama-sama naik level. Selain itu, penerbangan oleh Kolonel Sugianto juga punya makna simbolis yang dalam. Karena begitu seorang pilot Indonesia duduk di kokpit depan dan menerbangkan langsung jet yang dikembangkan bersama, itu seperti pesan yang tegas ke dunia. Indonesia bukan cuma penonton, tapi pemain inti dalam teknologi pertahanan masa depan. Dan tentu aja, dampaknya bukan cuma buat militer, tapi juga buat industri dalam negeri. Dengan keterlibatan dalam proyek ini, para insinyur muda, teknisi, dan tenaga ahli Indonesia bisa belajar langsung dari proses riset, desain, hingga produksi pesawat tempur canggih. Siapa tahu nanti dari pengalaman ini, muncul generasi baru yang bisa bikin pesawat karya anak bangsa sendiri. Bukan cuma beli, tapi bikin dari nol. Nah, yang menarik lagi nih, kerjasama KF21 ini juga jadi bagian dari strategi jangka panjang Indonesia untuk memperkuat posisinya di kawasan Asia. Dengan memiliki pesawat generasi 4,5 yang punya kemampuan hampir setara jet generasi 5, Indonesia bisa meningkatkan daya gentar atau deterrence militernya. Artinya, bukan untuk cari musuh, tapi buat memastikan bahwa negara lain juga berpikir dua kali sebelum macem-macem dengan Indonesia. Apalagi Asia Pasifik sekarang jadi kawasan yang paling panas dalam hal modernisasi militer. Negara-negara kayak Jepang, Korea Selatan, China, dan Australia lagi gencar banget ningkatin kekuatan udaranya. Jadi, langkah Indonesia ikut masuk ke lingkaran teknologi tinggi ini bukan cuma keren, tapi juga strategis banget. Dan kalau dilihat dari sisi geopolitik dunia, kolaborasi Indonesia-Korea ini juga ngasih sinyal ke dunia barat dan timur bahwa Indonesia bisa kerjasama dengan siapapun selama itu menguntungkan dan memperkuat kemandirian nasional. Bukan ikut blok sana-sini, tapi berdiri di tengah dengan kepala tegak. Prinsip yang dari dulu selalu dijaga Indonesia. Nah, buat para pecinta dunia aviasi, ini juga jadi babak yang menarik banget. Karena setiap kali Indonesia terlibat dalam proyek penerbangan seperti ini, berarti kita juga mendapatkan akses ke ilmu aerodinamika, sistem avionik, dan teknologi radar yang mutakhir. Artinya, bukan cuma pesawatnya yang canggih, tapi pengetahuan dan kemampuan SDM kita juga ikut terbang tinggi, roket. Dan satu hal lagi yang kadang suka luput dari perhatian, penerbangan oleh Kolonel Sugianto ini juga jadi momentum kebanggaan nasional. Karena beliau bukan cuma mewakili TNI AU, tapi juga jutaan mingki anak muda Indonesia yang pengen lihat bangsanya sejajar dengan negara-negara maju di bidang teknologi penerbangan. Bisa dibilang, setiap kali jet KF21 itu terbang di langit Korea, ada sedikit bagian dari Indonesia yang ikut terbang di dalamnya. Dan mungkin nanti, suatu hari, jet yang sama bakal terbang gagah di langit Nusantara, bukan lagi sekedar proyek bersama, tapi simbol nyata bahwa Indonesia mampu menggapai langitnya sendiri. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.